Tentu ada pasukan tersendiri, nanti akan kita bahas itu. Tapi yang jelas di salah satu prajurit di pasukan dibentuk oleh Nabi SAW adalah Wahsy, yang membunuh pamannya Nabi SAW tadi, Hamzah itu kan. Wahsy berkata, saya pun pada saat ya selesai membunuh Hamzah, sampai saya masuk Islam, apalagi setelah masuk Islam, hati saya merasa berdosa luar biasa. Bagaimana bisa saya membunuh pamannya Nabi gitu kan? Dan saya terus saja dihantui dengan perasaan itu sampai saya bertemu dengan Musailim al-Kadzdzab. Dan saya mengatakan, ini ya rasa takut ini, kekhawatiran akan hilang pada saat saya juga membunuh musuhnya Allah dan Rasulnya. Maka pada saat terjadi perang dengan Musailim al-Kadzdzab, Wahsy melakukan hal yang sama, mencari tombak khusus membunuh Musailamah, dan akhirnya berhasil membunuh Musailamah. Dan Wahsy berkata, ini saya berharap di hadapan Allah akan mengimbangi pembunuhan terhadap Hamzah radhiyallahu anhu. Jadi ini kejadian yang berhubungan dengan Wahsy. Dan perlu juga kita tahu Bapak Ibu sekalian, ada hadis Bukhari, hadis ya yang sahih, di mana Nabi SAW berkata, Allah tersenyum dan tertawa dengan dua orang. Lalu para sahabat bertanya, seperti apa ya Rasulullah? Kenapa Allah tersenyum dengan dua orang? Kata Nabi SAW, dua orang yang saling berperang. Yang satu kafir, yang satu mukmin, muslim, gitu kan? Berperanglah. Lalu si kafir membunuh si muslim, maka mati syahidlah si muslim. Otomatis berarti si muslim masuk surga, gitu kan? Mati syahid. Nggak lama kemudian si kafir ini mendapatkan hidayah masuk Islam. Kemudian dia juga ikut berperang, dia juga mati syahid, dibunuh lagi orang-orang kafir yang lain. Allah Subhanahu wa taala tersenyum dan tertawa dengan dua orang ini. Artinya memang dua orang ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan dengan hikmah Allah, yang tadi muslim pertama dibunuh oleh kafir untuk masuk surga, kan gitu. Kemudian yang kafir Allah berikan hidayah masuk Islam, lalu dia berperang juga, kemudian dia juga mati syahid. Dari dua orang ini membuat Allah Subhanahu wa taala ya tersenyum. Kata sebagian ulama, ini akan terjadi pada Hamzah dan Wahsy. Ini akan terjadi pada Hamzah dan Wahsy radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, kita kembali kepada sekitar Nabi SAW. Pada saat itu, di sekitar Nabi SAW tadi saya bilang 9 orang, 7 orang berhasil dibunuh, tinggal 2 orang. Waktu tinggal 2 orang bersama Nabi SAW, tepatnya pada saat itu yang menemani Nabi adalah Talha bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas, 2 orang sahabat Nabi. Ya, lebih tepatnya juga kalau kita kembali kepada riwayat ini, berarti yang terbunuh dari 9 orang, dari 7 orang tadi, 6 orang dari Ansar dan 1 dari Muhajir. Kan tadi ada 7 orang ya, 7 dari Ansar dan 2 dari Muhajirin. Dan tadi sempat saya bilang ada riwayat awal 7 orang Ansar terbunuh semua, tinggal 2 orang Muhajir. Tapi riwayat yang saya sebutkan sekarang karena adanya Sa'ad bin Abi Waqqas, gitu kan, dan juga Talha bin Ubaidillah, salah satunya adalah Muhajir. Maka berarti yang terbunuh 1 orang Muhajir dan 6 orang dari Ansar yang awal gitu. Mereka berdua berusaha membela Nabi SAW sampai keduanya bersama Nabi SAW terjatuh ke dalam lubang yang dibuat oleh Abu Amir, yang para ahli sejarah dan juga termasuk Nabi SAW sendiri dari kalimat Nabi yang mengatakan Abu Amir al-Fasiq. Diberikan julukan al-Fasiq, artinya orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu ada saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas, masih kafir, namanya Utbah bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah ini terkenal di zaman jahiliyah dulu, orang yang sangat luar biasa, punya keterampilan bela diri, ya, keterampilan berperang, punya keterampilan berperang. Bapak Ibu sekalian, pada saat mereka atau si Sa'ad masuk Islam, Utbah tetap dalam keadaan kafir dan mereka berdua ini sering berlatih bersama dulu, ya, saling mengetahui cara berperang, gitu kan? Orang saling mengetahui, istilahnya level bela dirinya sudah saling tahu, gitu. Utbah pada saat itu melihat Sa'ad, saudaranya ada di situ dengan Talha bersama Nabi SAW, dia pun sengaja datang karena dia benci kenapa saudaranya masuk Islam, gitu kan? Maka dia datang menyerang. Pada saat itu Utbah bin Abi Waqqas datang bersama dengan Abdullah bin Abi Kamiyah atau Kamiyah, ya. Abdullah bin Abi Kamiyah ini bersama dengan Utbah bin Abi Waqqas, keduanya khusus datang ke lubang tadi, ya, yang ada Nabi SAW bersama dengan Talha dan Sa'ad, kemudian berusaha untuk menyerang Nabi SAW. Abdullah bin Abi Kamiyah sempat menghantamkan pedangnya dari atas lubang ke arah punggung kanan Nabi SAW, karena lubang itu sampai di bagian kepala, ya, sampai di bagian kepala, berarti terjangkau sekali kalau ditebaskan pedang.
Sementara dengan 3 orang di dalam lubang, nggak bisa bergerak, mau nangkis bagaimana gitu kan? Nggak susah, kecuali kalau mereka duduk itu pun dalam kondisi susah. Maka Abdullah bin Abi Kamiyah sempat menebaskan pedangnya dan sempat mengenai punggung sebelah kanan Nabi SAW. Dan pada saat itu Nabi SAW sempat merasa sakit, tapi kena pakai baju perang, maka tertahan gitu kan. Tapi beliau menyebutkan dalam hadis Bukhari, aku sempat merasakan sakitnya selama sebulan. Kata Nabi SAW, karena sakitnya, kerasnya hantaman dari atas tuh, ya, untungnya tidak melukai, tapi sempat sakit, memar selama sebulan. Dan ini pelajaran besar Bapak Ibu sekalian ya. Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pelajaran kepada kita di sini bahwasanya Nabi pun mengalami sakit. Ya, Nabi pun mengalami sakit. Nabi pun mengalami kekalahan. Ya, ini belum cukup ya. Ternyata Ibnu ya, Kamiyah tadi itu tidak cukup dengan tadi tebasan itu. Dia pada saat menebas Nabi SAW dengan keras, kena pundak kanan, diangkat sama dia, dia serang lagi. Gitu kan? Dia serang lagi dan sempat mengena pundak kiri Nabi SAW. Jadi kiri kanan yang kena. Ya, karena kerasnya pada saat itu cambukan atau hantaman dia sampai membuat baju-baju perang Nabi SAW, besi-besinya gitu kan, berantakan dan sempat ada yang tertancap di pundak Nabi SAW sehingga melukai pundak beliau yang mulia SAW. Di sisi yang lain, Utbah bin Abi Waqqas tadi ini kan 2 orang kafir di atas gua nih, di atas lubang tadi. Yang satu menghantamkan pedangnya, yang satu Utbah bin Abi Waqqas, saudaranya Sa'ad bin Waqqas tadi, mengambil sebuah batu besar dan melemparkan ke arah wajah Nabi SAW. Jadi memang sasarannya Nabi, dia tahu Nabi SAW gitu kan. Dan sempat Nabi SAW menepisnya dan sebagian dari batu itu ada pecahannya mengenai ya pelipis Nabi SAW sehingga membuat luka ya pelipis kanan dan sempat juga membuat ya bibir beliau terluka SAW dan ada gigi beliau yang sempat pecah SAW. Talha akhirnya dari dalam kondisi tadi 2 orang ini sibuk menyerang Nabi, sahabat yang ada di sebelah kiri kanan Nabi, Talha dan Sa'ad, Talha sempat loncat naik ke atas, berhasil menyelamatkan diri. Ya dengan cara pada saat itu Allahu alam bagaimana. Tapi yang jelas pada saat dia keluar dari lubang tersebut maka dia segera menyerang Ibnu Kamiyah serta Utbah ya, yang pada saat itu bersamaan. Jadi dua-duanya. Jadi Utbah dan Ibnu Kamiyah, Abdullah bin Kamiyah yang menyerang Nabi SAW itu langsung diserang oleh Talha. Dua-duanya diserang sehingga menjauhi lubang tadi itu. Sisi pasukan Khalid bin Walid berusaha menyerang Talha bin Ubaidillah sementara ia terus saja melawan sendirian sampai seluruh tubuhnya dipenuhi dengan anak panah juga tebasan-tebasan pedang. Jadi tadi saat Waqqas masih ada dalam lubang sama Nabi SAW, tapi Talha keluar. Cuma di sekitar lubang ini penuh dengan pasukannya Khalid bin Walid. Tapi dia fokus kepada 2 orang tadi, terus diserang sama dia sampai tidak tertinggal sedikit pun dari tubuh beliau radhiyallahu anhu, ya kecuali dipenuhi dengan tebasan pedang dan juga anak panah. Sampai Abu Bakar pada saat selesai perang Uhud berkata, sungguh Uhud adalah miliknya Talha. Talha bin Ubaidillah ini karena beliau akhirnya terbunuh mati syahid karena membela Nabi SAW. Artinya mungkin pasukan muslimin yang lain kan membela pasukan umumnya, tapi Talha ini menahan tubuhnya sampai disabet, sampai dibunuh oleh orang-orang Quraisy karena membela Nabi SAW secara khusus. Pada saat itu Bapak Ibu sekalian, Ali dan Zubair bin Awam radhiyallahu anhum, Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam, pada saat Hamzah sudah terbunuh nih, gitu kan? Mereka sempat kembali ya menuju ke arah sekitar lubang itu. Karena kan terpukul mundur oleh pasukan yang 2000 itu sampai berada di dekat lubang Nabi SAW. Baru saja tiba dan segera membela Nabi SAW dan terjadi pertempuran seru di sekitar lubang yang terdapat Nabi SAW. Pada saat itu seorang sahabat yang mulia, Syammah ibn Harith, Abu Dujana yang terkenal pada saat itu pun datang dan segera menutupi lubang Nabi SAW dengan tubuhnya. Jadi beliau tidur langsung tutupin tubuh itu, lubang itu dari atas gitu kan dengan tubuhnya. Dan Syammah ini sahabat Nabi yang badannya kokoh, kekar dan penuh dengan baju besi. Maka musuh-musuh pun melemparkan anak panah ke arah itu dengan sabetan-sabetan pedang, tapi tidak berpengaruh pada dia karena baju besinya sangat kuat pada saat itu. Ibnu Kamiyah dan sisa pasukan Khalid bin Walid yang 200 tadi itu akhirnya terpukul mundur karena 600 pasukan muslimin waktu sudah mundur ke belakang gitu kan, tahu yang mengganggu adalah pasukan ya, yang 200 ini, maka fokus melawan pasukan Khalid bin Walid sampai akhirnya terpukul mundur pasukan yang 200 itu. Namun Ibnu Kamiyah pada saat mundur gitu kan,
sempat melihat bendera muslimin. Ibnu Kamiyah tadi yang menghantam dua punggung Nabi kanan dan kiri Nabi SAW. Sempat melihat bendera muslimin masih ada, dan memegang bendera adalah Mus'ab. Perlu Bapak Ibu tahu juga, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu adalah orang yang sangat dekat wajahnya dengan Nabi SAW. Sangat dekat wajahnya dengan Nabi SAW. Ibnu Kamiyah pada saat perang lagi berkecamuk tadi itu, lagi serang-serangan dengan muslimin, dia mengira Nabi sudah keluar dari lubangnya. Dan dia mengira Nabi yang pegang bendera. Dia nggak tahu kalau Mus'ab. Dia datang dari belakang, kemudian menebas tangannya Mus'ab. Terpotong tangannya Mus'ab. Tangan kanannya lalu dipegang dengan tangan kiri bendera, dipotong lagi dengan tangan kirinya oleh Ibnu Kamiyah. Mus'ab tahan dengan sisa tangannya lalu ditusuk. Mus'ab bin Umair terbunuh radhiyallahu anhu, mati syahid. Makanya termasuk pemimpin syuhada di Uhud adalah dua ya, Hamzah dan Mus'ab. Karena Hamzah paman Nabi dan Mus'ab adalah pemegang benderanya Nabi SAW. Terbunuh pada saat itu ya, Mus'ab bin Umair, dan Ibnu Kamiyah berteriak dengan suara keras berkata, "Aku telah membunuh Muhammad." Kalimat ini seperti virus di tengah kaum muslimin, menyebar tiba-tiba. Dan sebagian umat Islam langsung percaya juga karena Ibnu Kamiyah tadinya yang sempat di depan lubang, gitu kan? Memang dia yang pegang pedang, maka tersebar berita tersebut dan akhirnya muslimin hampir semuanya menyangka bahwasanya benar ya Nabi SAW telah terbunuh. Saya sini katakan dalam tulisan saya, berita tersebut ibarat racun yang masuk ke dalam tubuh muslimin. Seluruh pasukan sangat terpukul, sampai dalam riwayat Bukhari disebutkan Umar bin Khattab dan Sa'ad bin Mu'adz, dua orang sahabat yang sangat kuat dalam berperang nih. Mereka berdua pada saat mendengar berita tersebut percaya, karena lagi kacau memang gitu kan. Memang kelihatan muslimin lagi banyak dibunuh oleh orang-orang musyrik, lagi kacau balau peperangan. Dan pada saat dalam keadaan ya tadi mendengar berita tersebut, keduanya tiba-tiba duduk di tengah-tengah kancah peperangan, dan mereka berdua melihat juga bendera muslimin sudah jatuh. Ya, berarti kalah nih umat Islam nih. Kata Umar bin Khattab, saya pun duduk dan merasa seluruh tubuh saya jadi lemas karena melihat bendera muslimin jatuh dan mendengarkan Nabi SAW telah terbunuh. Subhanallah, dalam keadaan seperti itu Umar bin Khattab dan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'adz ini salah satu pimpinan Ansar ya. Dan Sa'ad bin Mu'adz ini yang bersama Umar bin Khattab ini yang terkenal hadis Nabi SAW yang berbunyi, sungguh singgasananya Allah goncang dengan matinya Sa'ad. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, beliau punya ibadah yang sangat dekat dengan Allah SWT. Sampai Nabi memberikan isyarat mengatakan tergoncang singgasananya Allah dengan meninggalnya Sa'ad. Jadi beliau adalah orang yang sangat mulia sebenarnya. Pada saat itu, waktu dua-duanya sudah lemas di tengah medan perang, ada seseorang sahabat yang bernama Anas bin Nadhr. Kalau Bapak Ibu masih ingat, Anas bin Nadhr ini waktu perang Badar dia tidak sempat ikut. Karena di perang Badar itu kan Nabi SAW mengajak muslimin, bukan mewajibkan, ini kita mau serang ya, karavannya atau kafilahnya orang-orang Quraisy nih. Siapa yang mau ikut? Kan gitu saja kan penawarannya. Jadi bukan perang sebenarnya, cuma menyerang karavan. Maka banyak sahabat yang tidak ikut, termasuk Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu. Beliau tidak ikut. Waktu beliau dengar muslimin perang di Badar dan menang, Anas bin Nadhr menangis dan berkata, "Ya Rasulullah, peperangan Anda di jalan Allah saya tidak hadiri. Kalau seandainya setelah hari ini, setelah Badar, ada Allah Subhanahu wa taala membuka lagi pintu jihad, pintu perang untuk membela agama Allah, Anda akan lihat dan saya akan perlihatkan kepada Allah apa yang akan saya lakukan." Artinya ini bahasa Arab ya, bahasa kinayah, maksudnya bahasa isyarat, seakan-akan dia mengatakan saya akan betul-betul berjuang sampai saya mati. Ternyata Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu ini orang yang komitmen, bukan main-main. Betul-betul apa yang dia ucapkan waktu dipanggil perang Uhud, dia langsung berada di saf pertama. Ya Rasulullah, saya kehilangan Badar, sekarang saya harus hadir. Nah pada saat Umar bin Khattab dan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhum ajma'in lagi duduk di kancah peperangan lemas, dengar Nabi mati, bendera sudah jatuh, lewat Anas bin Nadhr nih. Pasukan muslimin semua sudah duduk nih. Sudah banyak yang lihat Umar bin Khattab sama Sa'ad duduk, ini pada duduk semua. Nyerah aja sudah. Nabi dikira sudah mati. Padahal Nabi masih ada di dalam lubang. Nabi SAW masih dalam lubang dan orang memang tidak tahu. Jaraknya jauh, suara lagi ribut, perang lagi berkecamuk. Ini gimana gitu kan? Mana yang lain pada duduk? Maka seperti sudah kalah, bendera sudah jatuh, tidak ada lagi berita apa-apa dan Nabi SAW dianggap sudah meninggal. Subhanallah, dari tengah-tengah muslimin ini keluar Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr ini pakai kuda, keluar sendirian, lewatin Umar bin Khattab dan Sa'ad bin Mu'adz.
Sahabat-sahabat yang lain juga pada lihat. Umar bin Khattab bilang sama Sa'ad secara bersamaan dengan hikmah Allah, "Wahai Anas, mau kemana kau?" Kata Anas, "Saya akan menghadapi mereka sendirian. Ini orang-orang kafir Quraisy, kalian duduk, saya akan hadapin sendiri." Kata Umar, "Kan Nabi SAW sudah meninggal." Lalu kata Umar, Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu mengucapkan kalimat, Bapak Ibu sekalian, yang membangkitkan semangat kami tiba-tiba. Dan dia mengatakan, "Kalau memang wahai Umar, wahai Sa'ad, kalau memang betul-betul ya Nabi SAW sudah terbunuh oleh orang Quraisy, maka bangunlah dan matikan diri kalian sebagaimana beliau mati sallallahu alaihi wasallam. Bangun dan ke sana. Ayo, ngapain kita tinggal di sini? Kalau beliau mati, kita juga harus mati mestinya." Kata Umar bin Khattab, kalimat tersebut seperti sebuah angin segar yang masuk ke dalam jantung kami, membuat kami berdiri dan akhirnya membela kembali agama Nabi SAW. Kata Umar bin Khattab dan ya Sa'ad, kami pun coba mengikutin Anas bin Nadhr nih. Dia terus maju sendirian, terus maju, dilemparin panah, kena badannya, kena kepalanya, dia jalan terus sampai masuk di tengah-tengah pasukan musyrikin, melawan sendiri, gitu kan? Melawan sendiri. Sampai dikatakan pada saat terjadi peperangan, selesai peperangan, maka seluruh pasukan muslimin berusaha mencari mana ini jenazah-jenazah muslimin, gitu kan? Umar bin Khattab dan Sa'ad bin Mu'adz sempat mengingat, Anas bin Nadhr tadi waktu masuk ke kancah peperangan itu udah nggak ditahu kemana dia. Coba cari jenazahnya. Tidak ditemukan satupun potongan badannya, gitu kan? Sampai dikatakan ya dalam riwayat sahih, riwayat Bukhari Muslim, Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu ketahuan, ditahu oleh saudara kandungnya, itu dari potongan tangannya yang terpotong, tertinggal, itu ada tanda lahir di tangannya, dan akhirnya diketahui dari situ dia mati, terbunuh, mati syahid. Dari tidak ditemukan satupun badannya. Kita bisa lihat bagaimana perjuangan orang yang seperti ini, luar biasa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akhirnya membuat muslimin pada saat itu berhasil bangun kembali dan membela Nabi SAW. Baik. Pada saat itu, sementara bendera muslimin jatuh dan bendera musyrikin, perlu juga tahu ya, bendera muslimin kan jatuh ya, tapi bendera orang-orang musyrik juga jatuh waktu itu, karena benderanya masih tergeletak di 8 jenazah mereka yang tadi awal, dan waktu 2000 pasukan kembali, mereka tidak ambil bendera itu, enggak, gitu kan? Yang terjadi adalah karena dua-dua bendera jatuh, tidak jelas siapa yang kalah, tapi memang di kendanga muslimin lagi kacau balau nih. Tiba-tiba saja datang seorang wanita yang bernama Amrah dari suku Abdiddar, suku yang pertama memang sudah janji mau pegang bendera orang musyrikin, lalu dia mengangkat bendera musyrikin. Melihat bendera mereka tegak lagi, maka Abu Sufyan dan sisa pasukan musyrikin yang tadinya lari kembali lagi berkumpul di kancah peperangan di sekitar bendera mereka. Ini perhatikan ya, peran wanita di medan perang. Makanya Nabi SAW mengizinkan para sahabat untuk ikut. Nanti kita lihat di banyak peperangan Nabi SAW itu banyak sahabat yang ikut. Dan di perang Uhud ini nanti ada peran seorang sahabat namanya Nusaybah binti Ka'ab. Nusaybah binti Ka'ab radhiyallahu anhu ini, pada saat Nabi SAW tadi di dalam lubang, gitu kan? Kemudian tadi Abdullah bin Abi Kami'ah dan juga Utbah bin Abi Waqqas tadi coba menyerang. Kemudian sampai Talha keluar dan menyerang mereka. Datanglah seorang sahabiat bernama Nusaybah binti Ka'ab yang terkenal, Ummu Umarah julukannya. Dan ini beliau sahabiat yang luar biasa. Artinya di sini Bapak Ibu sekalian, jangan pernah dianggap remeh peran seorang wanita, terutama juga dalam kancah peperangan. Itu kan bukan berarti mereka ngurus anak di rumah kemudian tidak harus punya kemahiran, tidak. Mereka dihadirkan oleh Nabi SAW untuk mengobati luka para mujahidin, memasakkan buat mereka, itu peran yang besar. Karena dengan memberikan makan, mengobati mereka, maka mereka jadi kuat lagi berperang. Jadi ibu-ibu bukan cuma di rumah, memang boleh hadir di kancah peperangan. Kata Nabi SAW, waktu saya sedang diserang dalam hadis Bukhari, saya melihat Nusaybah binti Ka'ab, sahabiat nih, mematahkan anak-anak panah dengan pedangnya. Sehingga tidak ada satupun yang terserang kepada saya. Ini luar biasa nih. Berarti pada saat itu kalau kita gabungkan riwayat, yang berhasil coba memukul mundur pasukan Khalid bin Walid adalah 2 orang dari sahabat. Talha tadi yang kata Abu Bakar Uhud adalah miliknya Talha yang terbunuh, dengan Nusaybah binti Ka'ab. Tapi Nusaybah tidak terbunuh nih. Dia sempat melawan orang-orang musyrik, mematahkan anak-anak panah yang terserang. Dan kita bisa bayangkan kalau 200 pasukan dan ada 50 saja pemanah, 50 anak panah terserang, gitu kan?
Sampai dikatakan tubuh Nusaybah binti Ka'ab dipenuhi dengan anak-anak panah orang-orang musyrik. Ya kaum musyrikin. Baik Bapak Ibu sekalian, pada saat itu ya di sisi kaum muslimin, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga kembali mengangkat bendera muslimin. Dan akhirnya kedua bendera kembali berdiri. Ya. Namun Nabi SAW memerintahkan agar muslimin mundur dan menuju ke arah Uhud. Maka melihat bendera muslimin menuju ke arah Uhud, seluruh pasukan muslimin pun akhirnya mengikuti bendera tersebut sampai mendekati gunung Uhud. Dan pada saat orang-orang musyrik melihat bendera muslimin menuju ke Uhud, artinya seperti mundur ke posisi awal, mereka pun maju dengan niat ingin menyerang kaum muslimin. Nabi SAW saat melihat mereka akan menyerang, sementara kekuatan yang terkumpul pada saat itu yang memang betul-betul siap berperang di sekitar Nabi yang masih belum terluka itu 50 orang saja. Dari sekian ratus tadi pasukan muslimin, cuma 50 orang saja. Nabi SAW menyerahkan anak panah yang ada di sebelahnya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dan berkata, lemparlah wahai Sa'ad, lempar ke arah ribuan pasukan musyrikin tuh yang sedang menyerang. Sendirian dia nih. Kata Sa'ad, apa yang saya lempar ya Rasulullah? Sementara Sa'ad ini bilang, saya nggak punya kecuali 2 atau 3 busur panah. Mau diapain 2-3 busur panah lempar ke orang musyrik, gitu kan? Bang ribuan sedang menyerang. Kata Nabi SAW, lemparkan wahai Sa'ad. Kata Sa'ad, saya pun melempar anak panah. Apa saja yang Nabi kasih. Pokoknya saya sudah tidak lihat apa yang saya lempar. Dikasih, saya lemparin dengan anak panah. Dan subhanallah, setiap lemparan Sa'ad dari anak panah yang tersisa 3 di tangan dia. Dan beberapa yang dikasih oleh Nabi SAW, setiap anak panah membunuh 1 orang. Dilempar, mati 1 orang. Yang di bagian depan nih. Dan yang kena itu pasukan intinya Khalid bin Walid, yang kena pasukan intinya Abu Sufyan, yang di depan-depan, terbunuh semua. Sampai terbunuh belasan orang. Dan ini di depan mata mereka nih, kena panah. Dan yang panah cuma 1 orang. Pasukan muslimin lagi ngumpul, yang satu ini sibuk mana? Saat Nabi SAW kasih. Kena sampai jatuh. Akhirnya membuat pasukan musyrikin berhenti. Dengan panahan Sa'ad nih, radhiyallahu anhu, belasan orang mati seketika. Kata Sa'ad, sampai-sampai saya sempat melempar anak panah yang tidak ada runcingnya. Ya. Kayu saja, tapi membunuh. Dengan izin Allah SWT. Kata Sa'ad, maka saya melihat pada saat itu, dengan izin Allah, semua pasukan Khalid bin Walid dan pasukan Abu Sufyan berhenti. Nggak berani maju. Gitu kan? Pada saat pasukan Khalid bin Walid berhenti menyerang, maka dari sisi pasukan inti, pasukan Quraisy, ada seseorang pimpinannya bernama Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini pemimpin orang kafir Quraisy dan memang dia ya sangat membenci Nabi SAW. Dan dia sempat di Mekah berkata kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, kau lihat nggak kuda saya ini? Ada kuda perangnya gitu kan? Saya akan membunuhmu nanti dengan kuda ini. Kata Ubay bin Ka'ab ini gitu kan? Maka kata Nabi, Ubay bin Khalaf, Ubay bin Khalaf. Kata Nabi SAW, tapi saya akan membunuh kau dengan izin Allah. Di kudahmu itu. Kata Nabi, ini waktu dia masih di Mekah ya. Waktu masih di Mekah. Ternyata di kancah peperangan bertemu nih. Antara Nabi SAW dengan Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini keluar dari pasukannya. Dia ingin memotivasi ya, pasukan kafir untuk menyerang. Kata Ali radhiyallahu anhu, ini perhatikan peran Nabi SAW ya. Kata Ali radhiyallahu, Nabi SAW meminta dariku sebuah tombak. Lalu Nabi SAW memegang tombak tersebut dan ini semua orang saksikan. Seluruh pasukan muslimin, seluruh pasukan musyrikin berdekatan kan. Dan yang di depan pasukan musyrik itu Ubay bin Khalaf nih lagi teriak-teriak, ayo kita serang, tinggal depan mata dan seterusnya gitu kan. Kata Ali radhiyallahu anhu dan yang menyaksikan kisah tersebut mengatakan Nabi SAW melempar anak tombak tersebut. Ya, Nabi SAW melempar anak tombak yang membuat, karena kuatnya lemparan Nabi SAW membuat kami semua terlempar. Gitu. Jadi Nabi SAW melempar tombak luar biasa. Beberapa sahabat sebelah Nabi terlempar karena kuatnya dan tombak itu mengarah ke arah Ubay bin Khalaf. Orang-orang musyrik lihat tuh, lemparan tombak dari jauh nih. Nabi SAW melempar dan mereka tahu Nabi SAW yang lempar. Ubay bin Khalaf menghadap ke arah pasukan muslimin untuk menyerang. Melihat tombak tersebut, tombak itu tidak mengenai tubuhnya. Tapi subhanallah di sisi kanan lehernya, ya topeng atau topi yang dia pakai dari besi itu ada penyambung antara topi kepalanya dengan baju perang yang di badannya. Itu ada karet di situ. Kena di situ ya sampai melukai. Tombak itu cuma menyambar saja, melukai lehernya gitu kan. Melukai lehernya dan tombak itu lewat. Maka waktu itu sempat ya orang ini jatuh dari kudanya, Ubay bin Khalaf. Karena kuatnya lemparan Nabi SAW cuma nyambar
ya, dan sempat melukai sedikit jatuh. Lalu dia bangun sambil berkata, waktu dia berdiri gemetaran, dia mengatakan Muhammad telah membunuhku, gitu kan. Lalu orang-orang Quraisy melihat lehernya, nggak ada apa-apa, cuma luka sedikit. Dia bilang tidak, kalau Muhammad meludah sekarang ke saya mati, gitu kan. Ini dalam riwayat lain dikatakan karena sudah ketakutan luar biasa. Ternyata subhanallah Ubay bin Khalaf ini dikatakan dalam kisah ini kembali ke Mekah Bapak Ibu sekalian, dan karena luka di lehernya mati. Justru karena luka yang Nabi SAW lemparin tadi itu mati, gitu kan. Maka kata Nabi SAW waktu itu dalam hadis Bukhari, sungguh murka Allah memuncak pada seseorang yang dibunuh oleh nabinya. Dan Nabi SAW tidak banyak membunuh orang, gitu kan. Tapi Ubay bin Khalaf ini mati di tangan Nabi SAW karena kena tepisan tombaknya tadi. Maka kata Nabi SAW, sungguh murka Allah memuncak kepada seseorang yang dibunuh oleh nabinya, atau Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat itu kita tutup dengan kisah-kisah ini ya. Pada saat itu Nabi SAW ya, waktu melihat lemparan tombak tadi, orang-orang Quraisy jadi berhenti, nggak ada yang berani menyerang nih, ya kan? Dengan lemparan tombak tadi, maka Nabi SAW berikan isyarat kepada para sahabat, kita naik ke gunung sekarang. Jangan sampai mereka menyerang lagi kan gitu. Tapi mereka sempat berhenti, takut nih, gara-gara perilaku anak panah Sa'ad dan juga tombak Nabi SAW. Maka Nabi SAW itu kesakitan pundaknya, nggak bisa jalan, sakit dan sempat beliau terluka. Maka beliau mau naik gunung nggak mampu. Ya. Datanglah sahabat tadi, Talha ya, bin Ubaidillah. Tadi mohon maaf, kayaknya saya keliru mengucapkan. Saya bilang Talha sempat terbunuh ya. Ini tidak terbunuh. Talha radhiyallahu anhu waktu itu sempat luka, kemudian beliau juga sangat parah lukanya. Waktu lihat Nabi SAW tidak bisa naik gunung, maka beliau tunduk dan membiarkan Nabi SAW naik di pundaknya. Maka naiklah Nabi SAW ke atas bukit. Ini sebuah kisah peperangan yang luar biasa ini. Naiklah Nabi SAW di atas gunung ya, bersama dengan para sahabat. Dan pada saat Nabi SAW naik di atas gunung, didampingi oleh Abu Bakar, Umar, dan juga Uthman radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi Nabi SAW berdiri menghadap pasukan musyrikin, dan di sebelah kiri kanannya ada Abu Bakar, ada Umar, dan di belakangnya ada Uthman bin Affan. Maka sempat waktu itu gunung Uhud goncang gunung Uhud, dalam hadis Bukhari dikatakan. Lalu Nabi SAW menepuk kakinya ke gunung Uhud tersebut, mengatakan, Uthbut Uhud, tenanglah wahai Uhud, fa inna alaika, sesungguhnya di atasmu, nabiyun, seorang nabi, wasiddiqun, dan seorang siddiq, Abu Bakar, wasyahidan, dan dua orang yang akan mati syahid, Umar dan Uthman radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ulama mengambil dari hadis ini bahwasanya memang Abu Bakar khusus diberikan julukan Siddiq, Umar dan Uthman dipastikan akan mati syahid dan memang betul terbunuh pada saat di akhir khilafah mereka. Pasukan Quraisy lalu mendekati sekitar Uhud, dan para sahabat ya bersembunyi di atas gunung Uhud tersebut. Abu Sufyan selaku pemimpin Quraisy lalu berteriak dengan suara keras mengatakan, apakah Muhammad masih ada di antara kalian? Nabi SAW mengatakan, jangan kalian jawab. Lalu kata Abu Sufyan, apakah Abu Bakar masih ada di antara kalian? Lalu Nabi SAW mengatakan, jangan kalian jawab. Lalu Abu Sufyan berkata, apakah Umar ada di antara kalian? Maka kata Nabi SAW, jangan kalian jawab. Kata Abu Sufyan, kalau 3 orang itu sudah tidak ada, sudah habis kalian. Gitu kan? Artinya Abu Sufyan pun tahu Nabi ya pimpinannya, Abu Bakar dan Umar penggantinya. Ini 2 orang ini kalau masih hidup berbahaya, gitu kan? Maka Umar pun tidak bisa tahan waktu itu, lalu berkata, wahai musuh Allah, kami semua masih hidup, gitu kan? Maka Abu Sufyan pun mengenal suara Umar. Umar suaranya jahur, keras, kedengaran, tahu. Umar berdiri dan kelihatan, gitu kan? Yang ini kena jarak jauh jadi samar-samar. Umar berdiri lalu suaranya keras mengatakan, kami semua masih hidup, wahai musuh Allah. Abu Sufyan mengatakan, saya lebih percaya kepada kau, hai Umar, daripada Abdullah bin Abi Kami'ah. Kami'ah tadi kan itu yang mengatakan Muhammad sudah saya bunuh ya. Berarti betul Umar, saya lebih percaya kamu daripada dia. Berarti Muhammad masih hidup. Lalu pada saat itu Abu Sufyan sempat teriak mengatakan, ya, telah menang Hubal. Hubal ini patung mereka yang dianggap Tuhan. Nabi SAW mengatakan, tidakkah kalian menjawab? Kata Umar, apa ya Rasulullah, kami harus jawab. Kata Nabi SAW, bilang, Allah a'az wa akram. Allah itu jauh lebih mulia dan lebih terhormat daripada Tuhan-Tuhan kalian. Abu Sufyan bilang, kami memiliki Al-Lat dan tidak ada Lat buat kalian. Kami punya Tuhan patung yang lain. Kan Uzza tadi sudah dianggap ditepis. Ya, Uzza itu kan artinya kemuliaan ya. Kata Nabi SAW, tidak. Allah itu yang az. Allah yang lebih mulia. Gitu kan. Lalu dia bilang, Abu Sufyan bilang, kalau begitu kami masih punya Lat. Ada Tuhan lain, patung lain gitu. Ya. Lalu Umar menjawab,
Allah lah satu-satunya Tuhan tempat bersandar, tidak ada yang lain. Abu Sufyan berkata lagi, sungguh inilah imbalan atas kekalahan kami di Badar. Perlu aku ingatkan bahwasanya pada jenazah-jenazah kalian terdapat mutilasi. Dan itu tidak saya perintahkan, tapi juga tidak saya larang. Umar menjawab, sungguh korban kami akan di surga dan korban kalian di neraka. Pasukan Quraisy balik menuju ke arah Mekah pada hari dan sementara Nabi SAW dan para sahabat sibuk mengurus jenazah para sahabat. Tapi pada saat itu perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian, dan saya tutup dengan kalimat ini. Tentu kisah Uhud masih dilanjut ya. Masih butuh satu pertemuan lagi. Nanti akan kita jelaskan ya bagaimana Nabi SAW selesai perang Uhud, siapa saja korban-korbannya, kemudian apa yang Nabi SAW lakukan pada saat pulang ke Madinah. Karena nanti akan ada peperangan yang terjadi setelah itu ditinggal dengan perang Hamrat Asad. Ya, ini kelanjutan perang Uhud, ya, kelanjutan perang Uhud. Tapi jelas Nabi SAW pada saat itu ya sempat mengumpulkan korban-korban para sahabat. Kemudian ya sempat beliau berkata, carikanlah Sa'ad ibn Rabi'ah untukku. Sa'ad ibn Rabi'ah ini salah satu pimpinan dari Ansar. Ya, lalu sahabat pun keliling di kancah peperangan mencari mana dia nih. Karena pasukan musyrikin sudah balik tuh. Sudah balik waktu itu ya, sudah balik, mereka sudah pulang, maka pasukan muslimin turun mencari jenazah-jenazah para sahabat. Maka pada saat ditemukan jenazah Sa'ad, ya, atau Sa'ad lagi berada di antara pasukan musyrikin dan nafasnya sudah terakhir. Kata sahabat yang menemuinya berkata, wahai Sa'ad, Rasulullah mencarimu. Kata Sa'ad, dan memberikan salam kepadamu. Kata Sa'ad, balaslah salamku untuk Nabi SAW dan sampaikan kepada Nabi, jazahullahu khaira. Ya. Semoga Allah membalas beliau dengan kebaikan yang terbaik yang diberikan balasan untuk para nabi, gitu kan? Lalu kata Nabi SAW, lalu kata Sa'ad, dan sampaikan kepada kaumku, tidak ada uzur buat mereka. Orang-orang Ansar Madinah tidak membela Nabi SAW di hadapan Allah SWT, dan ini kemuliaan yang mereka tidak boleh tinggalkan. Lalu Sa'ad pun akhirnya terbunuh, mati syahid pada saat itu radhiyallahu anhu. Nanti akan kita jelaskan di pertemuan akan datang insya Allah ada beberapa sahabat yang memang dijadikan sebagai korban mutilasi. Di antaranya nanti yang lebih banyak fokus adalah Hamzah radhiyallahu anhu, dan kemudian kita akan paparkan beberapa nama sahabat insya Allah yang terbunuh di perang Uhud. Kemudian juga ada perang Hamrat Asad yang terjadi pasca selesai pasukan muslimin pulang ke Madinah membawa jenazah mereka, langsung Nabi suruh instruksikan menyerang orang-orang Quraisy lagi kembali pada saat itu dengan pasukan itu saja, Mungkin sampai sini Bapak Ibu sekalian, insya Allah mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan kita bisa mengambil pelajaran dari situ dan juga menambah iman kita. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Atau sudah penuh dengan ya, cerita tadinya. Iya, ditulis Bu kalau bisa, maaf. Ya. Saya minta dan saya harap pertanyaannya sekitar sirah ya. Nah, jangan sampai tanya yang lain dulu nih, nanti nggak nyambung. Baik, saya mulai pertanyaan pertama ya. Namun sebelum saya lupa, Bapak Ibu sekalian, ada waktu saya pernah jelaskan di awal-awal sirah itu ada tentang Jabal Nur yang ada Gua Hira, ada Jabal Thur, tempat sembunyi Nabi SAW waktu mau hijrah ke Madinah. Kemudian mungkin ada beberapa tempat-tempat yang bersejarah ya, termasuk sumur air Zam-Zam itu sendiri. Saya temukan waktu umroh kemarin, buku ini sangat lengkap, bergambar. Dan bergambar ini saya melihat bagus karena berwarna ya. Dan kita bisa melihat seperti ini, misalnya ini ada gambar Jabal Thur, ya, diberikan titiknya di mana, kemudian seperti apa dari dalam. Walaupun sebenarnya kita tidak perlu untuk naik ke sana karena terlalu jauh dan memang tidak ada perintahnya dalam syariat. Tapi di sini cukup dengan gambar seperti ini kita bisa lihat. Jadi kalau Bapak Ibu ada keluarganya yang lagi umroh atau haji,
bisa titip pesan. Ini biasanya hampir semua jemaah haji dititipin, ditawarin biasanya ya. Ini ada bahasa Indonesianya. Jadi keterangan di dalamnya ada bahasa Indonesia. Kalau ada yang perlu di sini bisa mungkin mendatangi tempat saya nanti di Kalibata. Saya juga sudah menyiapkan beberapa eksemplar. Tapi saya lihat ini buku cukup bagus ya, dalam bentuk gambar ya, sehingga bisa kita simpan. Saat mendengarkan sejarah peperangan kaum muslimin, bulu kuduk kami berdiri merasakan kesungguhan dan semangat serta kekuatan mereka dalam menegakkan Islam. Namun rasa miris muncul terhadap umat Islam di dunia saat ini, di mana keadaan kita yang oleh orang-orang musyrik. Apa sebenarnya yang salah dari umat ini? Jadi ini Syekh Utsaimin rahimahullah sudah sebutkan sebenarnya. Kesalahan umat Islam sekarang ini adalah mereka tidak kembali kepada agama mereka. Banyak hadis ya, banyak hadis. Di antaranya hadis Nabi SAW yang berbunyi, nanti akan datang satu zaman di mana umat-umat selain kalian, selain umat Islam ya, akan menggerogoti kalian seperti sebuah rayap ya, rayap yang memanggil teman-temannya untuk menggerogoti sebuah makanan. Ada makna lain, seperti seseorang yang memanggil tamu-tamunya atau teman-temannya untuk makan di sebuah nampan, dan kalian itu nampannya lagi diperebutkan. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, kok bisa? Sedikitkah jumlah kami pada saat itu? Kata Nabi SAW, tidak, bahkan kalian banyak, lebih banyak dari orang kafir tuh. Sahabat bingung, karena zaman dulu pasti sahabat lebih sedikit tapi menang terus gitu kan. Nanti kita lihat nanti di perang Uhud ini bukan kalah ya. Nanti kita lihat yang saya jelaskan, nanti ada perang Hamrat Asad itu yang luar biasa. Jadi Nabi SAW waktu pulang ke Madinah membentuk pasukan yang sudah ikut di Uhud. Nah instruksi Nabi begini, semua yang ikut Uhud gak boleh pulang, gak boleh masuk rumahnya. Dalam kondisi masih berdarah, masih luka, naik kuda, berangkat lagi, kejar orang Quraisy. Jadi disuruh Nabi SAW, luar biasa gitu pada saat itu terjadi nanti. Mereka tidak pernah kalah di peperangan, dan pada saat mereka menyerang lagi, orang-orang Quraisy malah ketakutan, buru-buru ke Mekah. Karena mereka bilang, ini gimana caranya pasukan baru kalah, luka-luka udah bisa pasukan baru nyerang, kalau orang lemah pasti nggak mungkin. Nah karena gara-gara strategi Nabi itu akhirnya orang Quraisy terkenal Jazirah Arab terkalahkan dalam medan perang, gitu kan? Dan memang Nabi menunggu di sebuah tempat namanya Hamrat Asad, nanti kita lihat. Maka para sahabat bingung pada saat itu. Apakah kami sedikit waktu itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, tidak. Kalian sangat banyak, bahkan mungkin melampaui jumlah orang-orang kafir. Tapi kalian seperti buih di air, di lautan, gitu kan? Buih kita di lautan kan tidak ada nilainya. Di mana air jalan, dia akan busa-busanya itu pasti akan ikutin airnya. Seperti itu kalian, mudah terombang ambing. Dan pada saat itu yang menjadi penyebab utama adalah al-wahan. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apa itu wahan? Kata Nabi SAW, hubbud dunya wa karahiyatil maut. Kalian mencintai dunia, takut kehilangannya, dan mencintai dunia karena khawatir mati. Dalam riwayat Tirmidzi dikatakan, hubbud dunya wa karahiyatul jihad. Kalian cinta dunia dan takut berjihad. Nah pada saat itu, ya pada saat seperti itu memang umat Islam tidak mau bela agamanya. Umat Islam lagi dibunuh, mereka biasa saja. Mereka anggap aman-aman, kita masih bisa makan, tidak mendoakan. Nah ini kelemahannya memang. Mestinya kita punya kepedulian, minimal dengan doa. Ya kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, mestinya Islam kembali kepada kemuliaan. Tidak ada Bapak Ibu sekalian di zaman Nabi SAW dan para sahabat sesuatu dari muslimin yang dirampas secara paksa, kecuali Nabi SAW suruh rampas secara paksa. Emang begitu. Jadi nggak mungkin Palestina ini sekarang kita mengkhayal dengan perdamaian, nggak bakal mungkin. Berapa banyak umat Islam sudah dibunuh? Emang harus perang? Nggak bisa. Harus jihad, komandanin perang. Kalau masalah pemimpin umat Islam sekarang kenapa tidak komandankan? Ya itu secara individu mereka. Ini semoga Allah berikan hidayah, gitu kan? Ini harusnya kita memimpin, harusnya kita memang berperang, gitu kan? Kalau ada seorang pemimpin Muslim yang luar biasa memang imannya, dia akan suruh perang. Kalau saya jadi raja ke Anda semua, saya akan bilang ayo jihad, perang semua. Nah, kita perang kenapa enggak, gitu kan? Cuma sayangnya ketakutan orang-orang Islam ini. Hanya masalah itu, kalau mereka berani saja tegakkan agama Allah. Sekarang kita umat Islam ditipu. Mereka mengatakan orang Islam teroris hanya dengan 2-3 orang berperang. Misalnya, Amerika masuk ke Irak, merampok Irak, ngambil minyaknya tiap hari dengan alasan Saddam Hussein yang buat masalah. Loh apa urusannya dia dengan Saddam Hussein?
Apa urusannya dia mengambil minyak-minyaknya? Jadi penjajahan tapi dengan cara modern. Umat Islam ditipu lagi. Dan anehnya ini kita tahu sebenarnya, tapi pura-pura tidak tahu. Ini kelemahannya. Kalau kita bisa angkat ini, ya, kita tidak cinta dengan dunia, mendahulukan agama, dan kita akan berperang meninggikan jihad, maka insya Allah akan selesai. Orang kafir itu takut dengan istilah jihad sebenarnya. Makanya mereka selalu menyebarkan momok-momok negatif tentang jihad. Dari sisi lain, ada juga umat Islam yang menyalahgunakan nama jihad. Nggak benar gitu kan. Hanya secara individu, hanya secara itu tidak boleh sebenarnya. Bagaimana Nabi SAW selamat dari lubang sewaktu dikepung oleh pasukan. Jadi beliau SAW, waktu Khalid bin Walid dan Zubair tadi datang, radhiyallahu anhuma, gitu kan. Kemudian dengan sisa pasukan muslimin, dan terpukul mundur pasukan Khalid bin Walid, gitu kan, karena dipukul oleh pasukan muslimin yang mundur, maka Nabi SAW keluar pada saat itu. Sempat diangkat oleh beberapa sahabat dan beliau keluar. Nah pada saat beliau keluar, beliau langsung mengatur strategi, menyuruh Sa'ad memanah, tadi kan. Lalu beliau juga melempar tombak pada saat itu. Gimana dengan umat Islam sekarang? Baiatnya kepada siapa? Jokowi atau ulama? Kira-kira kepada siapa? Ya Jokowi lah. Jelas pemimpin kita, gitu kan? Jelas pemimpin. Sudah sekarang umat Islam ini saya sarankan tidak usah buat masalah, jalanin kehidupan bersama pimpinan. Kalau ada sesuatu yang buruk bertolak belakang dengan agama tidak dipatuhin. Kalau semua bertolak belakang bersamaan dengan agama, patuhi. Karena itu perintah Allah. Ya alladzina amanu wa atiiullah wa atiiur rasulah ulil amri minkum. Ya, taati hai orang beriman, taati Allah Rasul dan pemimpin kalian. Dan memang beliau pemimpin kita sekarang. Kenapa nggak dipatuhi? Apa alasannya? Nggak ada lagi alasan sekarang karena tadinya awal saya nggak suka, saya nggak gini, sudah nggak ada ceritanya itu. Sudah jadi pemimpin, wajib dipatuhi. Ada banyak orang Islam nyebarin isu, khawatir dia benci Islam, khawatir dia pura-pura Islam. Itu kan isu. Benar nggak itu? Gitu kan? Kalau anda pun misal khawatir nanti dia benci Islam segala, siapa itu Pak Jokowi itu? Mau dibandingkan dengan Fir'aun? Nggak bisa. Fir'aun itu Allah tenggelamkan di laut. Namrud Allah bunuh dengan seekor lalat. Apa yang mau dikhawatirin? Biarin memimpin, lihat hasilnya, gitu kan? Apa memang selama ini pemimpin sebelumnya sudah berhasil semua terapin Islam? Nggak ada. Mana hasilnya coba? Yang lalu-lalu, gitu kan? Kebanyakan jalan raya yang ada sekarang dari presiden yang sebelumnya lagi, yang datang pun belum tentu ada hasilnya. Biarin aja, gitu kan? Kita sibukkan ibadah masing-masing, Bapak Ibu sekalian. Ada orang ini habisin waktu tidak ada gunanya. Sibuk dengan kenapa dia mimpin, kenapa dia begini, apa gunanya? Anda sudah zikir pagi belum? Sudah sholat subuh tadi berjamaah belum? Itu dikerjain, baca Quran, hadirin majelis ilmu. Karena hari kiamat ditanya itu sama Allah, bukan kamu jeblos Jokowi atau enggak, gitu kan? Oh iya. Ustadz, gimana saya tahu kalau mau jihad tidak boleh punya utang? Sekarang banyak orang Islam punya utang. Gimana kalau perang? Makanya jangan utang. Jangan utang. Sekarang perbankan konvensional, tempat-tempat ribawi ini memang sengaja menjerumuskan umat Islam dalam utang. Utang itu hanya boleh dalam Islam kalau darurat. Darurat saja, itu kan? Kalau penting darurat boleh, tapi kalau enggak boleh. Enggak ada alasan untuk kita harus jadi kita tidak ada kewajiban apa tadi ini saya sampai lupa. Ya, utang. Jadi kita tidak harus utang kecuali darurat. Jadi nggak boleh, sampai kata Nabi SAW, orang yang mati syahid semua diampuni kecuali utangnya, gitu kan? Nggak boleh. Dalam hadis ini dikatakan ruh seorang mukmin bergantung antara langit dan bumi selama utangnya ada. Jadi utang itu darurat, dan kata Nabi SAW kalau utang pun maka harus diikuti dengan niat dari awal baik. Apa niatnya? Gitu kan? Niat membayar. Kata Nabi SAW, siapa yang pertama utang niat membayar, maka Allah SWT akan memudahkan dia untuk membayarnya, gitu kan? Tapi orang dari awal tidak niat ingin membayar, maka akan jadi masalah, ya. Allah SWT akan sulitkan dia untuk membayarnya. Jadi sekarang memang harus lepaskan diri dari utang. Negara kita punya utang, kita individu utang. Hiduplah dengan apa yang ada, Bapak Ibu sekalian. Jangan paksakan diri. Banyak orang utang ini karena memaksakan diri. Kemarin ada seorang ibu bilang sama saya, Ustadz, saya kalau tidak KPR rumah, saya tidak akan pernah punya rumah. Saya balik tanya, ibu kalau nggak punya rumah kenapa? Emang nggak bisa ngontrak? Bisa Ustadz. Baik, ngontrak dulu sampai punya tabungan, punya uang, baru beli rumah cash. Oh nanti kalau saya meninggal, ya sudah meninggal kan sudah ada surga.
Udah ada nunggu rumah abadi sana, ngapain paksain diri di dunia? Kalau nggak mampu ya sudah, lebih baik kita hidup mulia kontrak daripada kita harus terlilit utang ribawi. Bapak Ibu sekalian, sabda Nabi SAW tegas, 1 dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Hadis sahih, hadis hasan, maaf. Hadis yang lain dikatakan riba 73 tingkatan, yang paling rendah seperti seseorang menzinai ibunya sendiri. Ngapain buka pintu riba itu untuk apa? Nggak usah gitu kan. Oh enggak, kalau saya bayar maka on time tidak apa-apa, tapi kalau saya terlambat baru kena bunga. Ya sama saja menjerumuskan diri pada itu ya. Iya kalau anda komitmen, kalau anda lupa sehari kena 50.000, berarti kena riba dong gitu kan. Berarti menanggung dosa tadi. Nggak boleh main-main dengan masalah itu. Nggak usah Bapak Ibu sekalian, hidup tenang aja yang ada, nikmatin yang ada gitu kan. Apa yang Allah kasih mudahin. Lebih mulia orang yang jual nasi uduk di pinggir jalan dengan rezeki yang Allah kasih 200-300 ribu modal orang kasih, daripada seseorang maksakan diri minjam uang miliaran di bank akhirnya kena utang dan riba. Ya untuk apa? Untuk orang bilang, oh iya dia punya begini. Untuk itu nggak ada manfaatnya. Merek mobil yang mewah, merek tas yang bagus, baju-baju yang bermerek, semua hanya kemasan duniawi. Ada yang dibawa ke kuburan? Nggak ada. Mobil Velfire-nya, mobil Ferrari-nya hanya paling jauh di pagar kuburan, nggak bakal masuk ke liang lahat. Dan pada saat orang meninggal, orang bilang apa? Oh ini mobilnya dia dulu waktu masih hidup. Oh ini bajunya dia. Oh ini sepatunya. Oh itu rumahnya. Selesai. Ingat Bapak Ibu sekalian, pada saat orang meninggal dunia, perhatikan firman Allah SWT. Apa yang dia berharap? Apakah dia berharap kembali ke rumahnya yang mewah? Berharap ke mobilnya yang mewah? Berharap menemui pasangannya yang gagah atau yang cantik? Berharap menemui anak-anaknya? Demi Allah bukan itu. Kata Allah SWT, Qala rabbirji'un. Setiap orang mati akan berkata, ya Allah kembalikan saya ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima tarakt. Supaya saya bisa mengerjakan amal soleh yang dulu saya tinggalkan. Untuk itu berharap hadir di majelis ilmu seperti ini, berharap sujud sekali, berharap istighfar sekali, berharap membaca 1 ayat Al-Quran. Itu yang diharapkan kembali dunia. Jadi jangan sampai dunia menjadi target karena semua hanya kemasan luar saja. Untuk apa? Apa bedanya orang yang makan daging, ayam, segala yang enak-enak dengan orang cuma makan nasi sama garam atau nasi sama tempe? Kemasan dunianya. Itu karena variasi. Coba gini, kalau kita cuil daging, ambil nasi, cuil ayam, cuil tempe, ambil sambal, kita masih tahu kan yang mana masing-masing potongan tadi. Waktu kita pegang dengan tangan dan dimasukkan di lidah kita masih bisa rasakan di ujung lidah, oh ini potongan ayam, oh ini potongan daging, oh ini sambal, oh ini nasi. Kalau lewat Bapak Ibu sekalian ke tenggorokan kita, masih tahu mana ayam dan mana daging? Berarti yang masuk ke dalam, walaupun nasi sama garam nggak ada masalah. Benar nggak? Nah iya. Jangan kalau saya tidak makan itu nanti, wah gimana? Atau pas ke restoran tutup, nggak sempat makan 2 hari nggak tidur, kenapa kehabisan? Kenapa kalau nggak makan itu? Dunia. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahum wa zinatun wa takathurun bainakum fil amwali wal aulad. Allah mengatakan dunia ini hanya tempat main-main, lewat saja, kemasan dan kiasan. Jangan jadi target, gitu kan? Memperbanyak keturunan, mengumpul-ngumpul harta, koleksi iya, biasa saja gitu. Bukan jadi target. Bukan jadi target. Harus akhirat jadi target. Nah, akhirat memang selesai. Ujungnya di sana. Kata Allah SWT, walad darul akhiratu lahiyal hayawan. Dan kehidupan akhirat dialah yang abadi. Mesti itu yang kita perhatikan Bapak Ibu sekalian. Ustaz, apakah benar apabila seseorang budak perempuan pada zaman Nabi SAW dulu bisa digauli oleh majikannya? Ya, budak, saya sudah pernah jelaskan, hamba sahaya bisa digaulin. Emang hamba sahaya perempuan digauli oleh wanita, oleh laki-laki. Halal dalam Islam, gitu kan? Memang begitu. Anda bisa baca surah Al-Mu'min, ya, jelaskan masalah beberapa ayat setelah itu. Selalu Allah menjelaskan masalah hubungan biologis apa? Illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum. Mereka boleh diharamkan meletakkan kemaluannya pada wanita kecuali istrinya atau hamba sahayanya. Emang itu dihalalkan dalam Islam. Apa yang jadi masalah? Ya, itu sesuatu yang memang dibolehkan dalam Islam. Tapi lebih mulia kalau dia bebaskan dan dia nikahi. Sebagaimana Nabi SAW membebaskan Sofiyah binti Huyai.
salah satu istri Nabi SAW, dan dijadikan sebagai ya istri beliau. Ustaz, benarkah persentase infak yang harus saya keluarkan setiap bulannya? Apakah 2,5% dari penghasilan saya setiap bulan? Kalau yang Anda maksud ini zakat profesi, saya termasuk berpegang pada pendapat ulama yang tidak ada zakat profesi. Ya, karena zakat itu syaratnya ada dua, ada haul dan ada nisab. Ya, ada haul 1 tahun dan Anda tentukan sendiri haul Anda. Misal Januari ke Januari, Ramadan ke Ramadan. Misal Bapak Ibu yang hadir sini belum menentukan haulnya. Niatkan misalnya Ramadan yang lalu haul saya deh, mulai haul, memulai perhitungan 1 tahun ya. Berarti Ramadan akan datang tutup buku, ya. Istilahnya tutup buku sendiri ya. Lihat, ya pada saat itu apa yang tertinggal dan tersisa. Kita keluarin kebutuhan kita hari itu, tersisa misalnya tabungan. Kalau mencapai nisab, syarat kedua, pertama haul setahun, Anda tentukan sendiri masanya. Selama haul itu, Ramadan ke Ramadan, apapun yang Anda dapatkan itu masuk dalam akumulasi nantinya, tapi tidak dikeluarkan langsung. Misal Ramadan ke Ramadan, bulan Syawal kita dapat warisan, bulan Rabiul Awal dapat keuntungan jual mobil atau rumah, itu belum dikeluarkan semua zakatnya. Nanti tiba haulnya, Ramadan akan datang, dikeluarkan. Karena bisa saja orang untung nih, keuntungan mobil 100 juta misalnya, dapat warisan 200 juta. Ternyata sebelum tiba Ramadan, bulan Rajab misalnya, kebakaran, habis semua mobilnya, habis modalnya. Zakat apa yang mau dikeluarin? Nggak ada. Makanya ada masa haul, tenggang waktu setahun. Biarin semua itu berakumulasi, nanti terakhir Ramadan Anda tutup buku Anda, lihat yang tersisa, tabungan atau dana investasi. Yang dipakai nggak ada zakatnya. Mobil yang dipakai, rumah yang dipakai, pakaian tidak ada zakatnya semua. HP yang dipakai walaupun mahal, ya, yang ada zakatnya adalah yang sifatnya memang diinvestasikan. Termasuk kata ulama yang punya nilai jual yang tinggi seperti emas dan perak, walaupun dipakai oleh ibu-ibu tetap juga ada zakatnya, nanti masuk dalam akumulasi setahun. Setelah tiba masa haul, dilihat nisabnya. Kalau mencapai 82 gram emas, maka dia akan dikeluarkan zakatnya, ya, 2,5% dari zakat. Jadi tidak ada zakat yang tiap bulan Anda keluarkan, tidak ada, setahun sekali. Yang Anda keluarkan ya, sebulan sekali itu mungkin sedekah saja, gitu kan, sedekah saja. Apakah pakaian takwa termasuk syarat dalam sholat? Bagaimana yang masih berpakaian isbal atau apakah sah sholatnya? Jadi memang pakaian takwa wajib, sholat atau tidak sholat, gitu kan? Pakaian takwa maksudnya pakaian yang sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa libasut taqwa dzalika khair, ya. Saya takut lupa ini, jadi saya tulis dulu. Jadi Allah SWT mengatakan, dan pakaian bertakwa, maksudnya mengikuti hukum Allah SWT, itu pakaian yang terbaik. Pakaian yang terbaik. Ini dalam sholat atau di luar sholat tentunya. Ya. Kalau ada orang isbal dalam sholat, ini ada hadisnya, walaupun masih dipersisikan oleh para ulama. Nabi SAW pernah menyuruh sahabat yang sholat sementara musbil, artinya mata kakinya tertutup bagi laki-laki ya. Maka Nabi SAW suruh ulangin sholatnya, bukan cuma suruh ulangin sholatnya, suruh ulangin wudhunya. Nabi SAW mengatakan, ulangin wudhu, ulangin sholatmu, dua-duanya. Dia kembali wudhu, dia kembali sholat. Selesai salam, kata Nabi yang kedua kali, ulangin lagi wudhumu dan sholatmu. Ya. Lalu ada sahabat di sebelah bertanya, ya Rasulullah, kenapa anda suruh ulangin? Sahabat yang disuruh ulangin sholat nggak nanya. Yang nanya orang lain, kata Nabi SAW, karena dia musbil, mata kakinya tertutup. Berarti memang tidak boleh tertutup sementara sholat, gitu kan? Di luar sholat ada lagi hukum lain, memang tidak boleh isbal bagi laki-laki, dilarang. Kata Nabi SAW, 3 orang yang paling berat siksaannya hari kiamat adalah musbil, mannan, satu lagi itu musbil adalah orang yang matanya tertutup, itu kan bagi laki-laki. Kemudian yang kedua adalah orang yang mannan dan nyebut-nyebut kebaikannya, dan yang ketiga adalah malikun kadzab, raja yang pembohong. Itu kan raja nggak perlu bohong, tapi dia berbohong, maka ini orang yang paling berat siksa hari kiamat. Ini memang masalahnya di sholat, di luar sholat dianjurkan laki-laki tidak menutup mata kakinya. Kalau anda bilang misalnya, kan pemandangannya bagaimana Ustaz? Kalau celana saya jingkrang atau naik ke atas, saya heran dengan orang-orang yang mengatakan kalimat seperti ini. Sering saya dengar ya, kayak malu gitu. Kalau ke kantor atau ke acara perkawinan, subhanallah, ada orang di mall sana atau di jalan-jalan, itu jalan pakai celana di atas lututnya, nggak malu. Ada orang lebih atas lagi pakai celana pendek, nggak malu. Kok anda yang naik sedikit malu? Ini bagaimana caranya? Dan perlu digarisbawahi satu hal ya,
Jangan membangun persepsi sendiri. Misal gini, kenapa ada orang laki-laki kalau pakai jas merasa dirinya keren? Karena persepsinya ini keren. Kalau dia pakai baju koko, sama nggak dia persepsikan? Kalau tidak sama, dia tidak percaya diri, gitu kan? Sama orang pelihara jenggot, orang tidak isbal, orang jalan kanan, itu kan kalau dia percaya diri saja, persepsinya ini bagus di mata Allah, selesai, nggak ada masalah. Yang indah itu indah di mata Allah, pencipta langit dan bumi, bukan kepada orang-orang. Apa yang Anda inginkan dari orang-orang? Pujian lidahnya? Demi Allah Bapak Ibu sekalian, cuma sepanjang lidahnya. Kamu gagah ya, kamu cantik ya, kamu kaya ya, selesai. Apa yang Anda mau dari itu? Nggak ada sesuatu yang bisa diambil. Tapi kalau Allah SWT pencipta langit dan bumi yang memuji Anda, memberikan semua kebutuhan kita dengan hanya patuh kepadanya, lalu apa masalahnya? Gitu kan? Yang terakhir pertanyaannya adalah bagaimana perusahaan saya mewajibkan untuk ikut BPJS. Apakah bisa kita niatkan premi BPJS untuk sedekah? Karena sistem BPJS itu mengandung gharar. Tapi alokasi dana dari BPJS itu untuk dana pengobatan masyarakat yang membutuhkan. Terima kasih. Saya sudah sering ditanya masalah ini, dan saya memang secara pribadi ya, saya pribadi melihat itu adalah sama dengan asuransi umumnya, gitu kan? Maka saya pribadi mengatakan tidak. Allahu a'lam. Ya, saya tidak mungkin mengatakan silakan, sementara saya faham hukumnya. Ya, saya akan bertanggung jawab kepada Allah SWT. Ini asuransi umumnya dan ada gharar, merugikan salah satu pihak, gitu kan? Kita bayar berapa, ditanggung lebih banyak, gitu kan? Atau misalnya kita tidak pakai, maka akan hangus. Maka itu semua adalah gharar, nggak boleh dalam Islam, haram. Masalah pemerintah kita terapkan itu adalah peraturan pemerintah yang melanggar hukum agama. Allahu a'lam, yang saya tahu tidak boleh diikutin, gitu kan? Kalau seandainya ada perusahaan Anda yang mewajibkan, Anda memang digaji, tidak bisa lagi menghindar, ya sudah biarin dia potong, tapi kita tidak pakai fasilitasnya. Allahu a'lam, ini yang saya tahu. Mungkin sampai sini dulu Bapak Ibu sekalian. Saya harus ke Cikarang sekarang karena ada taklim. Kebetulan bersama saya, mana Ustaz Sahal? Sini akhi sebentar. Selama ini saya biasa bicara, kalau Bapak Ibu masih ingat masalah ruqyah ya. Jadi ini beliau yang biasa menemani saya dalam acara-acara ruqyah. Fadhal sini akhi, biar dikenal mukanya. Inilah teman kita yang biasa membunuh syaitan, gitu kan? Jadi kalau ada yang punya gangguan syaitan, sihir, bisa menghubungi beliau. Cuma memang karena materi kita sirah nabawiyah, jadi tidak bisa kita bahaskan pada hari ini ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan saya akan minta dengan panitia masjid bisa meluangkan waktu untuk beliau bisa mengisi materi khusus nantinya, supaya bisa Bapak Ibu konsultasi langsung. Dan beliau tidak berkeberatan untuk diberikan nomor HP ya. Ya, kepada jemaah nanti kalau ada yang mau konsultasi, ada yang merasa terganggu sihir, gangguan syaitan, ya, atau mungkin pernah memiliki buhul-buhul, jimat-jimat, ini semua bisa konsultasi melalui beliau. Insya Allah mudah-mudahan beliau terbuka untuk itu. Nomor HP antum berapa? Mana sebutin ya. Baik, yang berminat bisa catat nomornya ya, 0818. Nggak ada siaran ulang ya. Siapa suruh nggak pegang pulpen dari tadi? Ya, yang catat saja 0818 02 19 17 18. Nggak bisa diulang lagi ya. Cukup. Ikuti di YouTube nanti. 0818 02 19 17 18. Nama Ustadz Sahal. Sudah nikah ibu-ibu ya. Cuma ingatin. Baik, kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.